Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga saat ini Allah masih memberikan kita kesempatan hidup. Alhamdulillah, hari ini sudah tanggal 1 Juni 2014 atau 2 Sya'ban 1435 Hijriah. InsyaAllah sekitar 28 hari lagi kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Selawat dan salam kepada junjungan kita bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Saya di sini menggantikan guru saya, Ustaz Ghaffar Ismail. Jadi sebenarnya bukan Bapak Adnan, terlalu tua, walaupun kelihatannya sudah tua. Jadi pagi ini saya ingin bercerita tentang babi di kampung saya. Ibu-ibu pernah lihat babi, Bu? Pernah ya? Kalau pernah jangan lihat saya, gak enak. Babi, nah ini babi hutan di kampung saya. Nah, di kampung saya orang desa, orang kampung. Jadi di kampung saya itu ada babi hutan. Suatu ketika, apa namanya, celengan. Suatu ketika saya pernah lihat 2 ekor babi tua. 2 ekor babi tua, mungkin suami istri, lagi lari-lari pagi. Sepertinya begitu. 2 babi tua sedang lari-lari. Kemudian uniknya, anehnya, 5 menit babi tua itu berlari, tiba-tiba ada 7 ekor anak babi juga lari-lari kecil di belakangnya. Nah, saya ngomong dengan teman saya ketika itu, ngomong begini, sukses itu babi tua tadi itu. Kenapa sukses? Kenapa berhasil? Karena saya lihat 7-7-nya anak babi yang di belakang itu berhasil dididik menjadi babi. Betul. 7 anaknya jadi babi. Nah, itu suksesnya babi tua tadi itu. Tidak ada di antara 7 itu yang jadi kambing satu, enggak ada. Atau yang jadi ayam satu, enggak ada.
Jangankan fisiknya, suaranya juga nggak ada yang sama. Nah, itu babi tua. Kita lihat sekarang kita ya. Banyak manusia anaknya 2. Anaknya cuma 2. Babi tadi itu 7. Anaknya cuma 2 karena masuk keluarga berencana. Cukup 2 saja. 2, masa anak 2 begitu. Yang satu gila, yang satu stres, habis kan. Jadi ketika banyak orang anaknya 2, tapi yang satunya jadi manusia, yang satunya berkarakter bukan manusia. Nah, berarti kita belum sukses menjadi orang tua. Nah, itu pelajaran pertama dari babi tua tadi itu. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak pernah lihat babi, kalau babi lari itu dia nggak bisa belok. Kalau babi lari kita kejar, kalau ada orang buru babi, dikejar babi itu, kemudian babinya lari, itu babi nggak bisa belok. Jadi kalau ada pohon depannya langsung nabrak. Nah, itu anehnya babi. Bukan seperti motor begitu. Kalau kita bawa motor nggak bisa belok, bahaya. Itu pelajaran yang ketiga, babi itu makan kotorannya sendiri. Makan kotorannya sendiri. Yang selanjutnya, babi itu tidak punya rasa cemburu. Jadi bahaya. Makanya babi itu diantara haram dimakan itu. Ada karakter babi itu nggak punya rasa cemburu. Kalau ada 2 babi jantan, 1 babi betina, dimasukkan dalam satu kandang, maka babi jantan itu saling mempersilahkan. Bapak babi duluan aja lah. Enggak, bapak aja duluan. Jadi saling mempersilahkan. Sedangkan manusia nggak boleh begitu. Bahkan binatang-binatang yang lain juga nggak saling mempersilahkan. Mereka saling berebut. Yang ingin saya sampaikan bukan tentang itu, tapi tentang cara babi mendidik anak tadi itu, sehingga anaknya sukses. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran ada 4 tipe anak kita itu, ada 4. Ada 4 tipologi fungsi anak kita itu. Anak kita itu ada 4 fungsi. Ada berapa? Ada 4. Ada 4. Yang pertama, anak sebagai zina. Anak sebagai zina. Zina bermakna perhiasan. Anak itu sebagai perhiasan dunia. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunia. Bahwa harta, anak itu perhiasan hidup di dunia. Ibu-ibu bangga nggak punya anak? Bangga kan? Sebuah perhiasan. Kalau ada tamu datang ke rumah, anaknya sudah berapa? Nah, kan nggak ada yang nanya, suaminya sudah berapa? Nggak ada. Pasti nanyanya anaknya sudah berapa, atau enggak juga orang nanya mobilnya sudah berapa, enggak ada. Tetapi orang nanya anaknya sudah berapa. Oh, sudah 12, alhamdulillah. Nah, anak itu perhiasan dunia. Orang bangga memiliki anak, bangga. Yang kedua, tadi zina, perhiasan. Yang kedua, anak juga bisa menjadi ujian, fitnah. Bisa menjadi fitnah. Anak kita itu sekarang itu bisa menjadi fitnah terhadap kita, terhadap orang tuanya. Ketika orang tua tidak bisa mendidik anaknya. Allah mengatakan wa'lamu innama amwalukum wa auladukum fitnah. Bahwa harta anak itu bisa menjadi fitnah. Jadi anak itu bisa menyebabkan orang tuanya masuk neraka. Nah itu. Maka dalam hadis itu ada istilahnya dayus. Dayus itu orang tua, seorang suami, seorang istri, seorang suami khususnya
yang rela melihat anaknya, istrinya membuka aurat, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Bangga, malah beli. Besok kalau ke pasar Gamping, beli baju yang ketat-ketat aja ya. Itu namanya dayus. Dayus itu jangankan masuk surga, baunya surga nggak dapat. Baunya, padahal jarak bau surga itu sudah bisa tercium 5.000 tahun perjalanan. 5 tahun tentunya 5.000 tahun perjalanan akhirat. Itu sudah bisa tercium. Kembali yang tadi, fitnah. Yang pertama tadi zina, perhiasan. Yang kedua fitnah, ujian. Dan yang ketiga, anak itu juga bisa menjadi musuh. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Hai orang beriman, sesungguhnya istri-istrimu. Nah, unik dalam Al-Quran itu. Jadi Allah tidak menyebutkan zaujatun, istri, tapi jamak azwaj, istri-istri. Ini berpeluang bapak-bapak boleh nambah kira-kira. Azwaj min azwajikum wa auladikum, istri-istri anak-anakmu itu bisa menjadi musuh. Fahdharuhum, maka berhati-hatilah. Kembali yang tadi, anak itu bisa menyebabkan orang tuanya masuk neraka kalau dia tidak bisa mendidik anak itu dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, yang terakhir, anak itu sebagai qurrata a'yun. Qurrata a'yun, anak yang enak dipandang mata, kelakuannya baik, perilakunya bagus, akhlaknya mulia. Ini doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Qurrata a'yun. Jadi mata anak itu luar biasa indahnya. Jadi yang ingin saya sampaikan, anak soleh itu, anak solehah itu tidak dilahirkan. Jadi jangan berpikir, kenapa anak bapak ibu nakal? Oh, memang dari lahir dia udah nakal. Enggak. Jadi anak soleh, anak solehah itu tidak dilahirkan. Anak nakal juga tidak dilahirkan, karena semuanya sama fitrah. Kan begitu. Kullu mauludin yuladun alal fitrah. Bahwa sesungguhnya anak itu ketika dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci. Dalam keadaan fitrah, suci. Makanya ada orang nanya begini, kenapa Allah menciptakan orang kafir? Kenapa Allah menciptakan orang kafir? Kenapa enggak Allah ciptakan orang Islam semua, biar sholat semua, enggak ada yang ribut? Kenapa harus ada orang kafir? Ya, kalau saya yang jawab, saya bilang begini, Allah tidak pernah menciptakan orang kafir. Allah tidak pernah menciptakan orang kafir. Terus siapa yang buat orang kafir itu? Bapak ibunya. Karena mau anak orang kafir, mau anak orang Islam, kalau dia lahir posisinya sama fitrah. Maka kalau kita lahir dari keturunan muslim, itu tidak mengucapkan syahadat kembali, karena dari alam ruh kita sudah bersyahadat. Begitu pula kalau ada keluarga non muslim lalu masuk Islam, lalu ada anaknya yang berumur 6 tahun belum baligh, maka anaknya itu tidak perlu disyahadatkan. Kenapa? Karena posisi iman atau kafir itu dilihat ketika dia sudah baligh. Sudah baligh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya kalau kita sekarang punya anak satu, mari kita didik bersama. Kalau perlu nambah juga tidak apa-apa. Yang penting pendidikannya bagus. Kemudian kalau kita punya anak dua juga kita didik. Tetapi dalam hadis dikatakan lebih banyak lebih baik. Ya, lebih banyak lebih baik, karena Rasul itu suka dengan umatnya yang banyak. Ketika berhadapan nanti di depan para nabi,
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangga, ini umatku banyak. Nabi bangga. Cuman masuk KB boleh, nah, kan begitu. Masuk KB boleh, tapi syaratnya satu. Nah, kalau menurut saya masuk KB itu boleh, tapi syaratnya satu. Nah, alasannya jangan begini. Ada orang masuk KB gini. Saya pernah ngisi pengajian di BKKBN itu. Saya nanya, kenapa ibu masuk KB? Karena saya takut anak saya nggak bisa sekolah, nggak bisa kasih makan, seterusnya. Kalau banyak anak nggak bisa kasih makan. Nah, itu yang salah. Jadi kita jangan takut miskin gara-gara banyak anak. Nah, itu salah. Tetapi kalau masuk KB untuk mengatur kelahiran anak, nah, tidak apa-apa. Tapi kalau mengatakan kalau nggak masuk KB kita jadi miskin, nah ini masalahnya. Ini masalah, tidak boleh begitu. Nah, jadi alasannya yang masuk KB perlu dirubah. Kenapa? Biar untuk mengatur anak saja. Jangan sampai 9 setahun lahir lagi gitu ya. Kupingnya aja belum keras lagi. Jadi yang kasihan biasanya ibu-ibu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya mari kita didik anak kita dengan sebaik-baiknya menjadi anak-anak yang saleh. Yang terakhir saya ingin menyampaikan, anak itu bisa menjadi ladang amal kebaikan bagi orang tuanya. Kalau anak bapak ibu itu hafid Quran, hafal Quran 30 juz, ketika nanti di akhirat ibu akan diserahkan mahkota oleh anak ibu yang hafal Quran itu. Bapak ibu sekalian akan diberikan mahkota oleh anak kita itu yang hafal Quran 30 juz. Walaupun enggak hafal ya juz 30 lah minimal. Nah, itu harus kita biasakan kepada anak-anak kita. Itu akan diberikan mahkota, kehormatan kepada orang tuanya. Begitu mulianya orang tua ketika mendidik anaknya untuk menjadi anak-anak yang soleh. Rasul mengatakan, hadis yang sangat populer, bahwa ketika seseorang mati, anqata amalu, kan begitu, akan putus segala amal. Akan putus segala amal. Anqata amalu illa min thalathin, kecuali 3. Yang pertama, sedekatin jariyah. Apa sedekatin jariyah? Sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu sedekah yang kekal. Kalau ibu bapak kasih saya snack, itu bukan sedekah jariyah. Tapi kalau bapak ibu kasih saya mobil, itu sedekah jariyah. Karena sedekah jariyah itu kekal. Kalau bapak ibu kasih saya sekali makan pagi katakanlah, nah itu bukan sedekah jariyah, itu namanya sedekah, bukan sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu sedekah kekal. Kalau dikasih istri itu sedekah jariyah enggak itu? Nah, itu bukan, itu lain itu. Kalau bapak ibu beli sajadah ke masjid, nah, beli sajadah seperti ini, kasih ke musala, itu namanya sedekah jariyah, kekal. Jadi selama sajadah ini masih dipakai, maka orang yang ngasih itu, kalaupun dia sudah meninggal, maka amalnya itu akan terus mengalir kepada dia. Itu kekal. Kalau kita bangun musala, bangun masjid, lalu ada orang sholat terus di situ, lalu kita juga bangun sekolah atau nanam pohon depan rumah, kemudian di bawah pohon itu ada orang duduk baca Quran. Nah, itu pahala juga terus mengalir, sedekah jariyah, sedekah yang kekal. Yang kedua, au ilmin yantafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau bapak ibu bisa baca Iqra, kita ajarkan anak kita itu bisa baca. Maka Rasul mengatakan, ballighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun 1 ayat. Kalau kita bisa ya itu aja, ajarin ke anak-anak kita. Ba, ya ajar ba ke anak-anak kita. B, ya itu diajarkan sesuai dengan kemampuan kita.
Maka kenapa anak-anak itu disuruh sekolah? Seharusnya bukan nggak wajib ke sekolah itu. Yang wajib mendidik anak itu sebenarnya orang tua. Tetapi tidak semua orang tua bisa mendidik anak. Masa orang tua itu ngajarin matematik, ngajarin bahasa Inggris, ngajarin kimia, biologi, fisika, itu kan nggak mungkin. Nah, perlu disekolahkan. Nah, itu namanya. Tapi itu tanggung jawab daripada orang tua. Yang terakhir, awwaladin shalihin yad'ulah, anak yang selalu mendoakan orang tuanya. Ibu-ibu kira-kira senang enggak kalau ada anaknya, wah, Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Senang enggak ibu? Senang ya? Itu luar biasa. Kalau ada anak kita coba anak TPA itu, wah, guru ngaji, ayo berdoa dulu, Allahumma ghfirli wa liwa. Itu kalau ibu dengar, besok ibu nyimak, oh, luar biasa itu anak. Itu ketika kita mati nantinya akan menjadi amal yang tidak pernah terputus. Jangan bangga kalau anak kita mapan hidupnya. Ada orang kampung saya ngomong, anak saya itu udah mapan, mobilnya sudah ada, rumahnya sudah bertingkat, motornya sudah ada, tanahnya sudah luas, tapi nggak pernah sholat. Jangan, itu belum mapan namanya itu. Tapi yang mapan itu anak sudah sholat, ngaji, sudah bisa selalu mendoakan orang tuanya, hidup di dunia berkecukupan. Ibu pengen jadi orang kaya atau orang cukup? Orang cukup. Kalau mau beli mobil, cukup. Mau beli motor, cukup. Mau sedekah 5 miliar, cukup. Mau sekolahkan anak ke luar negeri, cukup. Mau beli apa saja, cukup. Karena orang kaya itu belum tentu merasa cukup. Nah, itu bedanya orang cukup dengan orang kaya. Oleh karenanya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita kembali ke yang cerita tadi, cerita babi tadi itu di awal. Mari kita didik anak kita persis seperti manusia. Fisiknya manusia, kelakuannya manusia, perilakunya manusia, akhlaknya akhlak manusia. Jangan sampai anak kita itu membuat orang marah. Itu siapa anak itu? Anak siapa itu? Bapaknya siapa? Ibunya siapa? Nah, itu yang kena pasti orang tua. Oleh karenanya, mari kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga anak kita akan menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yang perlu kita ingat bersama, yang pertama tadi, anak sebagai zina, perhiasan, anak sebagai fitnah atau ujian, anak sebagai musuh, anak sebagai qurrata a'yun. Itu yang perlu kita ingat bersama, sehingga ketika kita pulang ke rumah, kita bersiap-siap mendidik anak kita menjadi anak yang soleh, yang soleh. Mari kita beristighfar sama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.